Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Hai sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pertolongan pertama pada luka. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Dokter Wenti seperti apa itu. Tadi mungkin bisa dilanjutkan, Dok. Meninggalkan memar yang seperti apa sih kemudian? Apakah kemudian bisa berakibat fatal kalau tidak diolah? Jadi tadi kita bahas sedikit tentang keloid ya, keloid atau jaringan parut sambil menunggu saja. Jadi sebenarnya keloid itu terjadi ketika jaringan kolagen ini berlebihan. Nah, ketika dia berlebihan, tapi tidak semua luka akan menyebabkan keloid, karena keloid itu dipengaruhi oleh satu genetik. Biasanya paling sering genetik. Kalau orang tua atau keluarganya yang ada riwayat keloid atau ketika luka menimbulkan jaringan parut, biasanya dia akan lebih tinggi resikonya. Kemudian dari pigmen kulit juga, ya biasanya kulit hitam lebih sering. Jadi nggak semua akan berakhir dengan keloid, makanya dilakukan perawatan luka supaya tidak terjadi keloid, ya. Oke. Nah, perawatan luka ini izin dok ya, Boleh. kan disampaikan bahwa dilap kemudian dikasih bersih begitu ya. Nah ada juga yang bilang tuh kan ada penggunaan plester itu ya dok ya. Ada yang bilang jangan ditutup sama plester karena nanti bakal jadi lembab, lukanya akan lama mengering. Itu seperti apa dok? Jadi kita harus lihat lukanya jenis apa. Kalau luka habis operasi itu artinya luka bersih. Luka bersih itu dia biasanya dikasih plester yang dari rumah sakit ya, dan itu ada waktu-waktunya untuk diganti. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu termasuk plester juga ya. Nah, kalau misalnya luka ringan, katakanlah lecet ya. Kalau lecet kita nggak sarankan untuk pakai plester. Kenapa? Karena penyembuhan sendiri lebih cepat ya. Tapi kalau misalnya lukanya agak dalam dijahit, kita harus lihat situasi. Pasiennya akan ke tempat yang banyak yang bisa terkontaminasi nggak? Misalnya dia ternyata mau ke pantai, kan udara-udara atau apa dalam perjalanan kan bisa menimbulkan kontaminasi, terjadinya bakteri nanti masuk ke dalam luka, jadi lukanya harus ditutup. Tapi kalau misalnya di tempat yang steril atau lukanya sudah mau sembuh, boleh dibuka saja supaya oksigenasi atau aliran udaranya pun lebih lancar ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi, bukan tidak boleh, malah justru beberapa luka yang beresiko untuk terkontaminasi harus ditutup. Oh harus ditutup? Iya harus ditutup. Katakanlah tadi seperti luka bekas operasi, itu kan lukanya bersih, jadi harus ditutup karena kita tidak ingin terjadi kontaminasi. Dan dia ada waktu-waktunya. Begitu juga luka, misal luka dijahit, nanti akan ada rekomendasi dari dokternya. Nanti perbannya diganti ya 3 hari gitu. Boleh ke puskesmas atau misalnya boleh ke klinik. Nah, nanti kalau dari klinik dilihat kan lukanya udah mau sembuh, nanti 4 hari lagi deh baru ganti perbannya, atau misalnya 2 hari aja boleh gitu. Tapi kalau dalam keadaan lukanya itu perbannya itu kotor, katakanlah dia ada darahnya misalnya, atau lembab atau basah, itu nggak boleh nunggu sampai 3 hari. Mentang-mentang kata dokternya 3 hari, kita harus lihat situasinya ya, kita harus lihat kondisinya. Kalau lukanya memang perbannya tadi ternyata sudah kotor, itu harus segera diganti. Kalau tidak diganti, dia akan beresiko terjadinya infeksi. Artinya ketika ada luka misalnya di plester di bagian sini ya, kemudian dibawa mandi gitu kan, itu kan basah. Biasanya bisa dibawa mandi gitu. Nah, itu berarti nggak boleh ya dok ya? Balik lagi, ini plesternya yang jenis apa? Karena ada plester yang non absorpsi, ada plester yang absorpsi. Ya, yang bisa menyerap, ada yang tidak bisa menyerap. Kalau yang tidak bisa menyerap kan aman ya, dia tidak akan melembabkan. Tapi kalau plesternya yang bisa menyerap air, otomatis plesternya basah. Dan itu yang akan berisiko terhadap lukanya, akhirnya lukanya jadi lembab ya, akhirnya jadi sarang dari bakteri ataupun kuman. Jadi lagi-lagi kita harus tahu tadi pertama jenis lukanya, kemudian kapan saja diganti perbannya, dan harus lihat juga perbannya itu yang dalam kondisi seperti apa. Jadi boleh ya nanya kalau sama dokternya kalau udah habis dijahit, dok nanti ganti perbannya berapa kali sehari, kondisinya seperti apa ya, seperti itu. Baik. Kita lihat klasifikasinya ya, berdasarkan tingkat kontaminasi, artinya berdasarkan tingkat kebersihan dari luka itu. Kemudian berdasarkan kedalaman dan luasnya luka. Jadi kita udah lihat jaringan kulit, ternyata ada 3 jaringan. Kita lihat berdasarkan kedalaman dan luasnya tadi,
di batas mana. Kemudian berdasarkan penyebabnya dan yang terakhir berdasarkan waktu penyembuhannya. Kita mulai yang pertama dari tingkat kontaminasi, artinya luka bersih. Ini yang biasanya ketika terjadi prosedur operasi ya. Tidak ada kuman yang masuk ke dalam rongga tubuh. Contohnya mungkin operasi hernia atau SC ya. Ini adalah luka bersih yang biasanya dilakukan perban yang biasanya 1 minggu baru boleh diganti nantinya ya, dalam keadaan bersih. Jadi nggak boleh dipegang-pegang, nggak boleh dibuka-buka gitu ya. Kemudian ini ada clean contamination, berarti dia luka bersih tapi terkontaminasi. Maksudnya apa? Misal, nih terdapat koloni kuman yang masuk ke dalam rongga tubuh tapi dalam keadaan elektif dan terkontrol. Artinya seperti contohnya luka karena kolektomi atau biasanya kita bilang mungkin dia operasi usus seperti itu ya. Dia ada kotorannya di sana tapi dia dalam keadaan bersih seperti itu. Luka operasi tapi di dalam operasinya itu ada kotorannya gitu. Tapi ada lagi yang ini luka terkontaminasi yang jumlah kontaminannya yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar. Contohnya luka akibat kecelakaan ya, operasi dengan kerusakan besar. Contohnya seperti mungkin usus buntu yang sudah pecah. Nah, itu kan sudah menyebar kontaminasinya, tapi dilakukan operasi. Itu adalah termasuk luka terkontaminasi. Ya, luka bekas kecelakaan juga, ya, karena kan sudah terpapar oleh kerikil, bisa batu, bisa darah, bisa bakteri semuanya gitu ya. Dan kemungkinan infeksi lukanya 10% sampai 17%. Kalau yang atas tadi dari 0% ya, ini sangat minimal malah ya, kayak SC itu sangat minimal. Dan kalau yang kedua tadi 4% sampai 10%. Oke, ini berdasarkan kedalaman dan luas luka ya. Oh, ada terakhir ternyata, ada luka kotor atau luka infeksi yang sudah terjadi infeksi ya. Kemudian ada kedalaman dan luas luka stadium 1, 2, 3, 4 biasanya. Yang stadium 1 itu luka paling atas yang superficial atau bagian epidermis yang kita lihat dari mata kita sendiri di tubuh kita. Itu kalau kelihatan itu namanya luka superficial ya, pada lapisan epidermis. Terus ada lapisan kedua ya, atau stadium kedua. Hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari epidermis. Jadi agak masuk sedikit gitu. Kalau misalnya kita sering ada jerawat, nah misalnya ada jerawat ya dipecahin, nah kan agak ada masuk sedikit kan, ada bolongnya sedikit. Nah itulah kita bilang stadiumnya kedua ya. Jadi sudah terjadi abrasi atau lubang yang dangkal ya. Contohnya ambil aja jerawat yang sering dipecahin. Siapa yang sering mecahin itu termasuk luka pada stadium 2 ya. Itu kadang-kadang ada keluar darahnya juga. Ya, karena udah banyak darahnya ya. Nah, karena sudah ada kena pembuluh darah tadi, kalau kita lihat di gambar tadi udah ada pembuluh darah agak dalam ya. Itulah bopeng-bopeng itu termasuk jenis luka. Ya. Kemudian stadium 3 luka full thickness, yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan ya. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya. Jadi lebih dalam lagi ya. Biasanya kayak ulkus kalau pernah lihat, atau kita bilangnya luka pada pasien diabetes. Nah, tapi belum nampak tulang ya. Ini belum nampak tulang, belum nampak otot ya. Cuman dalamnya udah kayak mengkerok, udah dalam gitu ya. Udah berlapis-lapis yang terlewatin kalau dilihat ya. Nah, kalau yang stadium 4 ini sudah nampak lapisan otot ataupun tulang. Paling sering kita lihat ini kalau kecelakaan. Ya. Kalau kecelakaan tulangnya sampai keluar. Iya, Ya, kan? iya Itu sudah stadium 4 ya. Artinya sudah sangat dalam dan sudah nampak lapisan yang paling, karena kita tahu kan tubuh kita terisi dari lemak, otot, dan terakhir tulang. Kalau sudah nampak tulang berarti sudah sangat dalam. Ya. Baik. Menarik sekali dokter, nanti kita akan lanjutkan tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.